Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Saudara-saudara, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita sudah mendengar banyak istilah seperti social distancing, physical distancing, lockdown, PSBB, PSB lokal, yang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan istilah-istilah itu, kita dan masyarakat pada umumnya diajak untuk mau tetap tinggal di dalam rumah. Tidak keluar rumah jika tidak perlu dan tidak penting. Semuanya itu diberlakukan untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Dan akhir-akhir ini pun kita mendengar istilah baru lainnya, yaitu the new normal. Apa itu the new normal? Ada orang yang mengatakan the new normal adalah hidup bersih dan sehat. Juga ada orang yang mengatakan the new normal adalah hidup sesuai protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Karena itu, menjaga jarak dan menggunakan masker misalnya akan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana gereja dan orang Kristen menyikapi the new normal ini? Saudara-saudara, dari sejarah gereja kita bisa belajar bagaimana menghadapi dan memaknai wabah COVID-19 ini di dalam terang kasih dan kuasa Allah Trinitas. Pada abad pertama, kurang lebih tahun 165 sampai 180 Masehi, wabah Antonin atau wabah Galen merebak dan menewaskan lebih kurang 5 juta orang di Kekaisaran Romawi. Bahkan wabah ini pun menewaskan Kaisar Lucius Verus. Dan sahabat kemudian muncul wabah Cyprianus atau wabah Cyprian. Kurang lebih tahun 249 sampai 262 Masehi, yang juga tidak kalah mematikan. Lalu apa dampaknya bagi kehidupan komunitas Kristen yang masih merupakan minoritas pada saat itu? Seorang sosiolog yang bernama Rodney Stark dalam bukunya yang berjudul The Rise of Christianity pernah menjelaskan bahwa kedua wabah itu berhasil menambah jumlah orang Kristen. Mengapa? Hal yang pertama, karena gereja dan orang Kristen berada di garda depan untuk membantu dan mendampingi orang-orang yang terpapar, yang terdampak wabah tersebut, tanpa memedulikan latar belakang agamanya. Gereja dan orang Kristen menolong siapa saja yang perlu dibantu. Yang kedua, karena secara spiritual, gereja dan orang Kristen menyadarkan masyarakat di sekitarnya bahwa wabah yang terjadi pada saat itu bukan murka Allah, melainkan mau mengajak manusia untuk mengoreksi dirinya dalam segala hal, baik di dalam kehidupannya bersama dengan sesama, baik dalam kehidupannya bersama dengan lingkungan di mana ia hidup, maupun kehidupannya sebagai orang-orang yang berketuhanan. Sebab manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi juga makhluk rohani atau makhluk spiritual. Hal yang ketiga, melalui sikap dan kepedulian gereja dan orang Kristen, ada banyak orang yang kemudian bertobat dan memeluk agama Kristen. Saudara-saudara, ketika dunia dipenuhi dengan gonjang-ganjing wabah COVID-19 sebagai murka Allah yang akan menyebabkan akhir zaman, maka ada baiknya kita mengingat perkataan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 13 yang mengatakan, hal ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Artinya, gereja dan orang Kristen seharusnya tidak memandang the new normal itu
sebagai sesuatu yang hanya akan menyusahkan, di mana kita tidak bisa beribadah seperti biasanya atau berkegiatan lainnya. Karena dengan the new normal itu, bukan hanya sebatas bagaimana kita hidup sehat, bagaimana kita hidup bersih, atau bagaimana kita hidup sesuai protokol untuk mencegah dan tidak terpapar COVID-19. Melainkan the new normal juga merupakan kesempatan untuk menyaksikan kekuasaan Allah melalui perubahan perilaku hidup kita. The new normal mengajak gereja dan orang Kristen untuk menjadi gereja dan orang Kristen yang berani berperilaku taat dan berani mendisiplin diri, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan bukan hanya untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, tetapi juga untuk menjaga dan melestarikan kehidupan yang lebih baik. Sebagai gereja dan orang Kristen yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus, dan yang hidupnya senantiasa dikuasai dan dibimbing oleh Roh Kudus, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah hidup baru. Dan kita mau memaknai hidup baru di masa the new normal ini, bukan hanya dengan menjaga kesehatan fisik kita, atau kesehatan mental kita, atau kesehatan spiritual kita dari serangan COVID-19, tetapi juga dari dosa yang menghadirkan dirinya dalam berbagai bentuk kekhawatiran, ketakutan, ketidaktaatan, ketidakdisiplinan, egoisme, ketidakpedulian, dan sebagainya. Karena itu saudara-saudara, tetaplah hidup berperilaku taat dan berdisiplin di masa PSB lokal dan the new normal ini sebagai kesaksian hidup yang memuliakan Allah Trinitas. Mari kita berdoa. Ya Allah Trinitas, mampukanlah kami untuk menjadi gereja dan orang percaya yang takut akan Engkau, sehingga memotivasi kami untuk hidup berani, berdisiplin di masa the new normal ini, agar kehadiran kami mendatangkan kehidupan dan berkat bagi sesama dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin.